Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya kali ini. Perkenalkan, saya Dian Afriani Wulandari dari kelas Teknik Informatika A22 dengan NPM 20220201000068. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk menjelajahi salah satu profesi yang sangat menarik di era digital sekarang ini, yaitu UI UX Designer. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kita dikelilingi oleh berbagai macam aplikasi dan website. Pernahkah kalian bertanya-tanya, siapa sih di balik tampilan menarik dan kemudahan penggunaan aplikasi favorit kalian? Jawabannya, salah satunya adalah para profesional di bidang UI UX Designer. Nah, mari kita mulai dengan memahami apa itu UI Designer atau perancang antarmuka pengguna. UI Designer bertanggung jawab atas tampilan visual dari sebuah produk digital seperti aplikasi mobile dan website. Mereka memikirkan tentang warna, font, icon, tata letak tombol, dan semua elemen visual yang kita lihat dan berinteraksi dengannya. Tujuan utamanya adalah menciptakan antarmuka yang menarik secara visual, konsisten, dan mudah dipahami. Nah, ini merupakan tampilan UI yang kurang baik di sebelah kiri dan yang baik di sebelah kanan. Tampilan UI yang kurang baik di sebelah kiri, desainnya terasa membingungkan dan tidak nyaman di mata. Judul dan teks deskripsi terlalu dekat dan tidak ada ruang bernafas antar elemen. Warna teks yang terlalu pucat pada bagian bawah membuat informasi sulit dibaca. Selain itu, hierarki visual yang tidak jelas membuat pengguna harus berusaha apa isi halamannya. Sedangkan untuk tampilan yang sebelah kanan, desainnya terasa bersih dan teratur. Judul artikel jelas terbaca dengan ukuran font yang tepat dan jarak antar elemen yang cukup. Deskripsi teks memiliki warna yang cukup kontras untuk memudahkan pembacaan. Gambar pendukung ditampilkan dengan baik dan tidak terlalu berdekatan dengan elemen lainnya, yang dimana ini menciptakan pengalaman pengguna yang lebih nyaman dan intuitif. Nah, selanjutnya masuk pada UX Designer atau perancang pengalaman pengguna. UX Designer fokus pada bagaimana pengguna merasakan dan berinteraksi dengan produk tersebut. Mereka memastikan bahwa produknya mudah digunakan, efisien, dan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna. UX lebih fokus pada alur pengguna, arsitektur informasi, dan kegunaan produk secara keseluruhan. Nah, ini merupakan tampilan dari UX melalui pemesanan makanan, yang dimana seorang UX designer akan memikirkan setiap langkahnya, mulai dari memilih restoran, melihat menu, melakukan pemesanan, hingga pada pembayaran. Nah, mereka memastikan setiap langkahnya itu logis dan tidak menimbulkan kebingungan.
Nah, meskipun UI dan UX designer ini berbeda bagaikan dua sisi mata uang, namun keduanya harus bekerja sama secara harmonis untuk menciptakan produk digital yang tidak hanya indah dipandang tetapi juga nyaman dan mudah digunakan. Seperti halnya contoh yang terdapat di layar laptop ini, yang dimana tampilan botol saus yang menarik ini bagaikan UI dan akan menjadi sia-sia jika sausnya itu sulit dikeluarkan. Ini bagaikan UX yang buruk. Dan begitu sebaliknya, jika UI-nya buruk, UX-nya baik, itu akan menjadi sia-sia keduanya. Nah, selanjutnya masuk pada peran UI UX designer. Salah satu langkah awal yang krusial adalah melakukan riset pengguna. Seorang UI UX designer akan berusaha memahami siapa target pengguna produk kita, apa kebutuhan mereka, apa masalah yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan produk serupa. Metode risetnya bisa bermacam-macam, seperti wawancara langsung, penyebaran survei, hingga pada observasi perilaku pengguna. Setelah memahami pengguna, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan hasil riset ke dalam bentuk visual, yang dimana dimuat dalam wireframe. Wireframe sendiri yaitu sketsa kasar dari tata letak halaman tanpa perlu memikirkan detail visual, yang dimana membantu untuk memfokuskan pada struktur dan fungsionalitas utama. Kemudian setelah wireframe jadi, akan dikembangkan menjadi prototipe yang ada pada gambar di layar, yang dimana prototipe sendiri yaitu model yang interaktif yang bisa diklik dan memiliki beberapa elemen visual yang untuk mensimulasikan alur pengguna. Nah, setelah prototipe disetujui, selanjutnya adalah UI designer akan mendesain antarmuka, yang dimana mereka akan memilih warna, font, icon, dan elemen visual lainnya untuk menciptakan tampilan yang menarik, konsisten dengan brand, dan mudah digunakan. Selain itu, mereka juga membuat style guide dan desain sistem agar semua elemen desain dalam produknya tetap seragam. Nah, untuk memastikan desain yang dibuat itu benar-benar efektif, seorang desainer UI dan UX itu akan melakukan uji coba atau usability testing, yang dimana mereka akan meminta calon pengguna untuk mencoba prototipe yang mereka buat atau produk yang sudah ada dan mengamati bagaimana mereka berinteraksi dengan produk itu, apakah ada kesulitan dan apa feedback dari mereka. Hasil dari usability testing ini sangat berharga untuk melakukan perbaikan dan iterasi desain pada selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu tentunya UI UX designer ini tidak bekerja secara sendirian. Mereka berkolaborasi erat dengan tim lain, terutama dengan developer yang bertugas mewujudkan desain menjadi kode, dan produk manager yang bertanggung jawab atas visi dan strategi produknya, yang dimana komunikasi yang efektif ini sangat penting dalam proses ini.
Nah, selain itu, selain peran dari UI UX designer ini, UI UX designer ini harus mempunyai skill penting untuk dikuasai. Nah, dimana masuk pada skill UI UX designer yang pertama yaitu kemampuan desain visual, yang dimana menjadi fondasi utama, termasuk penguasaan tools desain seperti Figma, Sketch, atau Adobe XD. Selain itu, penting untuk memiliki sense estetika yang baik dan memahami prinsip-prinsip desain yang efektif. Nah, untuk menjadi UI UX designer bukan hanya soal membuat tampilan yang estetik, yang membuat tampilan yang cantik, tetapi mereka juga mempunyai empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami pengguna, apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Ini merupakan kunci. Nah, kita harus bisa melihat produk dari sudut pandang mereka, produk dari perspektif mereka. Nah, selain itu, kemampuan problem solving juga sangat penting untuk mengidentifikasi masalah pengguna dan mencari solusi desain yang tepat. Selanjutnya yaitu komunikasi yang efektif dan kemampuan riset. Nah, komunikasi yang efektif ini juga menjadi bahan yang krusial, baik dalam menyampaikan ide desainnya kepada tim maupun dalam menerima feedback dari kliennya. Nah, yang terakhir yaitu kemampuan riset yang baik. Nah, kemampuan riset yang baik ini akan membantu kita untuk memahami pengguna dan untuk tahu tren-tren desain yang terkini. Nah, setelah memahami peran dan skill itu, masuk pada prospek kerja dan gaji dari UI UX designer itu sendiri. Nah, permintaan akan UI UX designer yang sangat tinggi di era digital ini seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang menyadari pentingnya pengalaman pengguna yang baik. Nah, kalian bisa bekerja di startup, di perusahaan teknologi besar, di agensi digital, atau bahkan sebagai freelancer. Nah, jenjang karirnya pun jelas, mulai dari junior UI UX designer, mid level, senior, hingga akhirnya bisa menjadi lead atau manager. Nah, bagaimana dengan potensi gajinya? Nah, potensi gaji di bidang ini juga sangat menarik dan kompetitif, tentunya seiring dengan pengalaman dan skill yang kita miliki. Nah, terakhir masuk pada kesimpulan, UI UX designer adalah profesi yang sangat penting, kreatif, dan strategis di era digital saat ini. Mereka adalah jembatan antara teknologi dan pengguna, yang mana mereka memastikan produk digital tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengguna untuk pertama kalinya. Nah, sekian presentasi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang profesi UI UX designer. Selamat berjumpa kembali di video saya berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.